Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat datang, selamat memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 5 Maret 2023. Romawi 1, warta keuangan. Penerimaan pertanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023 telah sebesar Rp103.678.811. Pengeluaran per tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib hak sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Perpuluhan 100% adalah sebesar Rp18.112.000. B. Setoran wajib jemaat ke sinode 40% sama dengan sebesar Rp17.131.000. 2. Setoran wajib hak klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp8.565.500. C. Belanja jemaat per tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023 sebesar Rp247.958.462. Romawi 2, warta kehadiran jemaat. Yang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 26 Februari 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 itu sebanyak 223 orang. 2. Ibadah jam 9 di gedung gereja 531 orang. Melalui live streaming 264 orang. 3. Ibadah jam 16 atau jam 4 sore adalah sebanyak 274 orang. Warta ibadah. Ibadah jam 16 atau jam 4 sore pada hari ini dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani Parede Pai, Majelis Piket Rayon APO, Peman Orjen Bapak Omega Tuange, Kantoria Ibu Yewan Makmur, berikut ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 7 Maret 2023 jam 17 atau jam 5 sore. Yang dikunjungi adalah keluarga Cornelius Tunggal, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Warta tambahan. HUT YPK di Tanah Papua ke-61 dalam rangka memperingati hari ulang tahun YPK di Tanah Papua yang ke-61, maka Badan Pengurus YPK di Tanah Papua akan mengadakan ibadah syukur HUT YPK bagi warga SD YPK 1 Senasaba dan SD YPK 2 Senasaba Jayapura yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 8 Maret 2023 jam 9 pagi atau waktu Indonesia Timur, tempat Gereja GKI Pengharapan Jayapura. Berikut kebaktian kebangunan rohani menyongsong hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Tabi ke-113 akan dilaksanakan kebaktian
kebangunan rohani pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pada jam 18 atau jam 6 sore, tempat Gedung GKI Petra Nafri. Yang berikut, ibadah syukur HUT PI di Tanah Tabi ke-113. Puncak acara dan ibadah syukur hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Tabi ke-113 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 9 pagi, tempat Gedung GKI Petra Nafri. Berikut rekapitulasi pendaftaran pendapatan panitia pembangunan. Untuk diketahui oleh jemaat, rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer, kris, dan partisipasi jemaat per tanggal 4 Maret 2023 berjumlah Rp431.826.810. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. Terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari dari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa Sarjana Teologia, Sekretaris Penatua Melin Mual Rangaren, Sarjana Pendidikan. Shalom.
Mari kita terus mengalami perjumpaan dengan Allah kita dalam ibadah minggu. Kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang ketiga pada bulan baru Maret, hari ke-64, minggu ke-10 dalam tahun pelayanan 2023. Dengan fokus pelayanan GKI pada akhir triwulan 1 adalah pembaharuan Tuhan kepada manusia yang akan terus kita gumuli dalam doa melalui persekutuan ibadah kita. Pembaharuan yang Allah kerjakan adalah hidup kita yang berdosa dan pantas dihukum. Tetapi dalam sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus yang mesti dihukum dibenarkan Allah oleh pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih giat dalam penyembahan kepada Allah oleh roh dan kebenaran Allah. Jemaat diundang berdiri memuji Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat sekalian. Kita menyanyi bersama, Yesus, Engkau bersalah bagaimana. Jemaat Tuhan, dengarlah
Hukum Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus Allah senantiasa menuntun dan mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan dalam memasuki minggu kerja yang baru. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan yang menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang rahmani, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang penuh dengan perhatian dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengar hukum-hukum-Mu, bagaimana kami mengasihi Engkau dan terus taat kepadamu. Kami jujur akui, kami melakukan banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa, dan kami tidak dapat menutup diri kami dari hadapan-Mu. Karena itu kami menghampiri Engkau dengan rasa sesal dan malu, serta memohon kasihani kami dan ampuni kami ya Tuhan. Terima kami kembali dalam kasih anak-Mu, Yesus Kristus, yang mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin kami pada hidup yang kekal oleh pertobatan yang sungguh-sungguh, karena kasih Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib benar pengasihan gembala. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3:16. Kita sambut dari pujian rohani 53 bait kelima. Engkau mengorbankan diri sampai mati. Jemaat Tuhan dimohon berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan orang percaya dari gereja Tuhan di segala zaman dan di semua tempat. Dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 55 bait yang ketiga. Pasanglah apimu di dalam hatiku. Pasanglah Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Kalau kita semua sudah menemukannya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang melihat kami semua yang ada dalam bait-Mu, Bapa yang melihat segala kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau dari kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami, supaya kebenaran ini menjadi kekuatan baru lagi dalam hidup dan perjalanan hari-hari kami. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kesukaan dan kegirangan bagi hati batin kami, menjadi terang di perjalanan kami, supaya kami tetap kuat mengikut Engkau. Bersabdalah Bapa, di dalam Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu bisa melihat dari bacaan Alkitabnya. Saya akan membaca dari pasal 18 Lukas ayat 31 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem
Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan, yang selalu dikatakan berbahagia adalah semua kita yang memiliki waktu untuk membaca firman Allah, menyimpan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Bisa dikatakan Shalom kepada Bapak Ibu yang ada di kiri kanan. Pasti Tuhan rindu Shalom Allah itu menjadi milik kita dalam kehidupan tiap-tiap hari. Sekalipun perjalanannya tidak mudah, tapi karena bersama dengan Tuhan pasti bisa. Apa yang dikatakan dalam bacaan kita dengan tema yang diberikan, penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi dunia, bagi manusia, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak terasa kita sudah ada pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Bahkan kita mengawali di perjalanan pada bulan yang baru, bulan Maret. Perjalanan panjang masih tersedia bagi orang-orang yang terus berpengharapan hidup di dalam Tuhan. Nah, pastinya setiap orang dalam jalan-jalan yang terbuka yang dilewati setiap hari punya harapan untuk menjalani hidup ini jauh yang namanya penderitaan, kesusahan, dan kerinduan harus menikmati damai, sejahtera, sukacita, sejahtera, menyenangkan. Tapi apakah memang betul bisa dialami? Tentu tidak. Karena di balik situasi kondisi yang menyenangkan pasti ada yang tidak menyenangkan. Kita harus akui bahwa dunia ini, dunia tempat di mana juga kuasa kegelapan ada. Dikuasai bahkan, diliputi oleh kuasa kegelapan yang maunya manusia terus mengalami yang namanya derita demi derita. Dan memang penderitaan tidak bisa dapat kita hindari. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita juga akan merasakan yang namanya penderitaan. Nah, dalam hubungan dengan persoalan penderitaan, ada pandangan yang mengatakan bahwa pandangan yang tidak berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Pandangan tentang penderitaan yang tidak berdasar kepada iman di dalam Yesus. Tetapi juga ada bagian lain yang memandang bahwa ketika ada penderitaan, ada kesukaran, tapi pusat dari penderitaan itu adalah Yesus itu sendiri. Pandangan yang berpusat pada Tuhan Yesus yang memaknai penderitaan secara positif, bukan negatif. Karena itu pun penderitaan itu tidak menyenangkan. Mengapa? Karena dia berteladan kepada pribadi Yesus yang sudah mengalami penderitaan demi manusia.
Itu berarti setiap orang percaya berjalan melewati tapak-tapak kaki Yesus. Pertanyaannya, mengapa orang percaya harus menderita? Apa makna penderitaan bagi kehidupan orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Firman Allah memberi kesaksian bagi kita bahwa panggilan untuk menderita adalah merupakan panggilan untuk ikut teladan Yesus. Yesus telah menderita, sengsara, mati, dan bangkit bagi manusia. Jadi sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan tanda kekalahan, melainkan tanda kemenangan. Penderitaan Yesus yang dialami, ya, itu karena bukti kasih-Nya yang telah menebus manusia dari dosa dan merintis jalan keselamatan. Penderitaan Yesus adalah teladan bagi setiap orang percaya. Dia yang datang dari sorga dalam dunia menderita mati. Dia berdosa bukan karena keberdosaannya itu. Dia menderita berdosa karena dosa manusia. Dengan demikian orang percaya terpanggil untuk mengikuti jejak Yesus dalam hal penderitaan. Menderita karena belajar setia ikut Tuhan. Menderita karena iman percayanya kepada Tuhan. Dan penderitaan orang percaya adalah tanda kasih karunia Allah sebagai pertanggungjawaban iman kepada Kristus Yesus yang telah lebih dahulu menderita sengsara karena manusia, karena orang-orang percaya, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, kebenaran ini juga nyata dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 29 yang berkata, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, menghayati bacaan kita dari Injil Lukas dalam ayat yang ke-31, Yesus membukakan dirinya atau berterus terang kepada para murid bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang anak manusia digenapi atau akan dijalani oleh Yesus. Yesus memanggil ke-12 murid ayat 31 lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak manusia yang dicatat dalam perjanjian baru, lebih-lebih dalam kitab Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Nah, anak manusia ini kadang-kadang mengungkapkan kemanusiaan Yesus atau untuk menegaskan perannya sebagai orang yang akan menderita sengsara, pribadi yang akan mengalami penderitaan dan mati demi mengampuni dosa manusia. Namun istilah ini juga menjadi simbol kemuliaan Yesus untuk masa yang akan datang, saat umat Allah berkumpul bersama-sama dan pemerintahan Allah ditegakkan, dan orang-orang akan melihat anak manusia duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa saat Ia akan kembali dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini juga yang biasa kita ungkapkan dalam pengakuan iman rasuli. Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan Yesus ke Yerusalem dalam ayat yang ke-31. Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Mengapa ke Yerusalem? Nah, sesungguhnya Yerusalem itu kota tua di mana Yesus memulai pelayanannya dari Yerusalem, dan Dia bermisi untuk pergi sampai ke seluruh dunia. Itulah perintah kepada orang percaya. Di mana Injilku
dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu diteruskan oleh semua orang percaya. Bagaimana berita selamat, kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-32, nubuat yang digenapi dalam diri Yesus dikatakan, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diludahi. Ia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, bangsa kafir, yaitu kekaisaran Romawi yang menguasai Israel pada waktu itu, yang menjajah. Apa yang mereka buat terhadap Yesus? Diolok, dihina, diludahi. Satu kedudukan yang sangat rendah, serendah-rendahnya. Itu yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah terhadap Yesus. Kemudian dia disesah, dibunuh, ayat yang ke-33. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini mau menunjukkan betapa berkuasanya Yesus. Dia adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Memiliki 100% sifat kealahan, tetapi juga sebagai manusia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, dari penderitaannya, kesengsaraannya, kematiannya untuk manusia, itulah bukti kasih Tuhan yang besar bagi dunia. Tapi ia bangkit. Kebangkitan adalah bukti kemenangan Yesus dari dosa, kutuk, dan maut. Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Kebangkitan Kristus memberikan kekekalan hidup bagi setiap orang yang menerima Dia. Kan itu Paulus dia sering katakan dalam 1 Korintus 15, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, kita masih hidup di dalam dosa. Tapi syukur yang benar bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi punya jaminan memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-34 menjelaskan bagaimana mereka, para murid, bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, tidak mengerti apa yang mereka buat. Semua tersembunyi bagi mereka karena mereka tidak kenal Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apa makna cerita ini dari penderitaan Yesus bagi hidup kita sekarang ini? Bahwa setiap orang percaya, setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang ikut Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jalan salib atau penderitaan itu menjadi teladan bagi kita. Jalan penderitaan sebagai ungkapan iman yang nyata, mengikuti teladan dan penderitaan Tuhan Yesus. Yesus menderita, orang yang percaya pun melewati jalan itu. Menderita karena apa? Kebenaran, karena melakukan kehendak Tuhan, bukan karena keberdosaannya, tapi karena melakukan kehendak Tuhan. Penderitaan bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena berbuat kebenaran. Berusaha untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi, butuh kekuatan Tuhan. Berusaha untuk sabar menghadapi situasi kondisi yang membuat kita harus tidak sabar, butuh kekuatan Tuhan. Butuh kasih Tuhan yang besar. Karena di dalam kasih ada sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Mengejar untuk dilakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengejar untuk dilakukan kebenaran firman Allah, supaya hari-hari hidup kita adalah hari yang terus dapat diperbarui. Hari-hari hidup yang terus diperbaiki oleh apa? Oleh firman kebenaran. Mengapa? Karena kita lakukan. Sakit-sakit. Bagaimana mengasihi orang yang mencederai, memfitnah? Kita butuh kasih Tuhan, karena kasih menyembuhkan.
Hanya oleh kasih Tuhan, hati yang pedih, sakit, terluka bisa diobati karena punya kasih Tuhan. Dan memiliki kebenaran, kebenaran yang membebaskan, firman Tuhan yang melepaskan dari belenggu-belenggu yang menindih kita dalam penderitaan. Jangan siksa Yesus lagi dengan kehidupan kita yang di luar kebenaran, di luar firman Tuhan. Tapi mari senangkan hati Tuhan dengan meminta kuasanya, kasihnya yang besar, pengampunannya yang besar untuk kita miliki dan kita lakukan. Sehingga hari hidup ini terus dalam pembaruan. Sebagaimana Yesus yang sudah dijadikan berdosa, manusia berdosa, menggantikan posisi kita yang berdosa. Dia diolok, dihina, diludahi, separah-parahnya relasi manusia. Tidak ada mungkin orang bisa melakukan seperti itu. Tapi Yesus melampaui penderitaan manusia, merasakan seluruh penderitaan manusia. Bahkan dia tersalib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang bisa kita buat bagi dia? Selain mau melakukan, mau mentaati, mau berserah dan bergantung sungguh hanya kepada Dia yang sanggup tolong kita keluar dari berbelenggu kehidupan yang menindih kita, yang membebani hidup kita. Kalau Yesus rela menderita ganti kita, pasti kita juga harus rela menderita karena ikut Yesus. Sebagaimana pujian yang ada di dalam Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita untuk tetap setia ikut Tuhan, kendatipun dalam penderitaan. Kita bisa mengalaminya, kita bisa menjalani karena apa? Melakukan kebenaran. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sekalipun susah, sekalipun penderitaan. Tapi Tuhan, Dia memberi kekuatan untuk kita melewati segala-galanya. Karena bersama dengan Dia, pasti kita bisa. Iman kita tetap kuat. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sementara saudara-saudara mempersiapkan persembahan syukurmu, dengarlah sabda firman Tuhan. Bawalah persembahan syukurmu kepada Tuhan dengan ingat akan firman-Nya. Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363, bait pertama hingga bait keempat. Setiap bait diselingi dengan musik instrumen. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, sejak ku pandang Yesus, Oh, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. oh betapa mengagumkan. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 11 orang. Daftar keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Bapa, Tuhan pemelihara kami, sumber berkat bagi kami,
yang olehnya kami semua dapat memberikan persembahan syukur kami di sore hari ini lewat tangguk yang ada, peti yang ada, yang kami tahu semuanya berasal dari Allah. Biarlah Tuhan menerima seluruh persembahan kami bersama dengan 3 keluarga atau pribadi yang memberikan secara khusus, merasakan segala penyertaan dan kasih setia Allah dalam hidup pribadi pun keluarga. Diberkatilah keluarga-keluarga ini juga bersama dengan 11 keluarga atau pribadi yang mengembalikan milik Allah persepuluhan mereka. Dari hati yang terdalam, dengan penuh rasa syukur mereka mengembalikan milik Allah. Engkau memenuhi segala kebutuhan mereka juga. Engkau juga memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi wujud iman dan percaya kami yang sudah diberkati oleh Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Terimalah seluruh persembahan syukur kami sebagai umat yang terus diberkati oleh Tuhan kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Amin. Kita juga akan mendengar kesaksian pujian dari Majelis Week APO.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Tuhan dan Allah kami, juru selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur di kesempatan indah di hari Sabat sore ini. Kami masih ada bersama-sama dengan Engkau dalam bait-Mu. Meninggikan, mengagungkan Engkau, Yesus, nama yang kudus, nama di atas segala nama, nama yang menjamin keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu menjadi kuat pada kami. Kendatipun perjalanan penderitaan kami miliki dan lewati, karena itulah yang harus kami tempuh, sebagaimana yang telah Yesus teladani bagi kami. Kuatkan kami dalam perjalanan itu, dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Jalan salib yang harus dipikul, jalan derita yang harus kami tanggung, karena Yesus sudah lebih dahulu menanggungnya bagi kami. Karena itu Bapa, kami taruh seluruh hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Bapa sendiri, untuk tetap setia menguatkan iman dan percaya kami, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam menjalani kehidupan di bulan yang baru, hari-hari kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berkarya, serendah apapun pekerjaan itu, kami tahu ada berkat Tuhan tersedia bagi kami. Karena itu kuatkan kami melakukannya dengan setia, dengan rajin, dengan jujur dan takut Tuhan. Maka hari-hari yang kami buka, hari-hari yang kami akan lalui adalah melihat dan merasakan dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain, oleh karena anugerah-Mu yang tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh kehidupan umat-Mu dalam perjalanan hidup ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pendidikan anak-anak kami dari tingkat yang paling rendah di usia dini sampai di perguruan tinggi. Dalam seluruh jenjang-jenjang ini yang dilakukan dan diperjuangkan, Tuhan sayang anak-anak kami. Mereka terus bertumbuh, sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani. Hidup yang terus mengandalkan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka terhindar dari segala pergaulan-pergaulan jahat yang membatasi kuasa Allah, yang membatasi rencana indah Tuhan, yang harus mereka tempuh dan alami untuk masa depan yang sukses, gemilang, berhasil, dan berguna bagi Tuhan, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan tanah Papua. Kami taruh seluruh kehidupan anak-anak kami dalam kendali Tuhan sendiri. Baik mereka ada bersama kami di Jayapura, atau ada di pulau-pulau di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Tuhan kasihani anak-anak kami. Tuhan memberkati kami sebagai orang tua yang terus berdoa dan berjuang bagi mereka, untuk segala kebutuhan-kebutuhan finansial mereka terus dapat tercukupi. Kuatkan kami Tuhan, terus berjalan dalam ketergantungan yang sungguh kepada Tuhan Yesus, pemilik hidup, rumah-rumah tangga kami sebagai umat-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan para janda duda yatim piatu dalam hidup mereka. Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Ajar mereka mampu melihat kebesaran Allah, kuasa Tuhan lebih dari segala keadaan yang mereka hadapi. Karena hanya bersama dengan Tuhan, kekuatan itu mereka peroleh. Hanya hidup di dalam Tuhan, di dalam hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, terima kasih adalah obat yang paling mujarab. Hati yang gembira, kekuatan Allah baru untuk dinikmati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah kami, Papua Barat, kabupaten kota di mana kami hidup dan ada, dalam seluruh sukacita memasuki ulang tahun kota, hari ulang tahun pekabaran Injil di kota ini. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia. Bahkan kami umat yang juga dalam masyarakat turut terlibat langsung dalam sukacita bersama. Kami juga berdoa dan menyerahkan juga pergumulan kami sebagai umat-Mu
untuk pembangunan gedung serbaguna, diberkati panitia dengan segala usaha, juga umat yang terus menopang dengan dana, mungkin juga para donatur yang tak terlihat, tapi tangan mereka terbuka, terulur untuk menopang seluruh pekerjaan pembangunan gedung serbaguna. Tuhan memberkati badan pengawas perbendaharaan gereja, Jemaat Pengharapan dalam seluruh program kerja mereka, untuk melihat seluruh keuangan gereja yang adalah milik Allah ditata baik, arif dan bijaksana. Memberkati juga kehidupan pekerjaan kami di Minggu Baru, ke dalam tangan-Mu kami bawa. Memberkati seluruh pelayanan ibadah-ibadah yang berlangsung di hari Senin dan seterusnya, di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Penatua Syamas, Badan Pelayan Unsur di 9 week pelayanan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang berlangsung, bahkan keluarga-keluarga yang menerima ibadah. Dengan sukacita, pintu terbuka, terlebih hati yang terbuka. Dalam kehadiran umat, terlebih kehadiran Tuhan. Mendengar berita sukacita, berita rahmat, berita penebusan, berita selamat yang disiapkan Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, sore hingga malam nanti dalam tuntunan kasih sayang Tuhan sendiri. Diberkatilah majelis Week APO dalam tugas pelayanan sore ini. Diberkati juga pemain musik, pemandu pujian, operator sound system dan multimedia, dan semua kami yang boleh ada. Papa, mama, anak muda, remaja, anak-anak kecil. Tuhan kenal kami lebih daripada kami mengenal diri sendiri. Di dalam seluruh pergumulan kami, biarlah kami terus meyakini bahwa Yesus, Engkau adalah jawaban atas semua keadaan hidup kami, dalam gumul kami, dalam sukacita kami. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh tiba dalam bait Allah, Engkau menyertai. Bahkan ketika kami pulang sekalipun, penyertaan Allah sama untuk kami menikmati kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati juga pemain, para kostor dalam seluruh pekerjaan mereka. Mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulangkan segala syukur, hormat dan sembah kami hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Terpuji Engkau kini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 344, dan kita nyanyi sambil berdiri. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, ke surga yang bakal. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingatlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi bersama dari Kidung Jemaat yang sama ayat yang ketiga. Sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, duka surga yang bakal. Bapak Ibu silakan duduk mengambil waktu saat teduh. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan dan seluruh majelis, lebih khusus WIK APO, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru dalam segala berkat dan anugerah Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.